Oke, siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, semangat pagi ya. Kita sharing-sharing di sini pagi ini, kita sharing-sharing ya, sharing. Khususnya harusnya sih para suami-suami ini harus nonton saya. Ya. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Apren kita yang super duper pokoknya ya, yang saya aja sampai detik ini belum bisa menduplikasi beliau. Ya, kesabarannya itu loh. Saya belum bisa ya, belum bisa halus. Nah, tapi itulah saya. Kata Mas Agus, ya udah jadi diri sendiri. Oke, iya, betul. Karena apa? Emang jadi orang lain itu sulit ya. Sulit ya. Apren-apren saya itu luar biasa ya, Mas Agus Suratno, Pak Hidbur Ali, Mas Rohidin ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa lembut banget. Saya kata istri saya nggak bisa, katanya nggak pantas kalau lembut. Ya udah, alhasil seperti ini ya. Sebelumnya saya cerita sedikit ya, kenapa sih kok saya sampai ada di sini. Sebenarnya saya di sini pun berkat istri saya juga. Mungkin kalau istri saya nggak nurut sama saya, nggak bakal jadi ya. Iya Mas Agus, luar biasa sampai itu sabarnya. Saya pengen niru tapi nggak bisa, udah nggak bisa. Ya, yang penting penyampaian saya. Jadi jangan pernah mendengarkan ketika kata-kata saya nggak bermanfaat, ya. Tapi ambil yang bermanfaatnya, ya. Jangan pernah ya menilai seorang dari apa yang disampaikannya dulu ya. Tapi yang disampaikan itu ambil kalau bagus. Nah. Awalnya sih jujur, saya sama NASA nggak tahu apa sih itu NASA. Tapi saya kenal NASA dari 2016, 2017-an lah saya udah kenal NASA, udah tahu NASA, dan itu saya tahu ya produknya dulu tuh Crystal Egg, karena dulu saya pernah sering ketemu ya, ternyata mereka agen-agen NASA ya, bahkan saya pernah ngebantu ngejualin Crystal Egg waktu itu di daerah Jakarta Selatan ya. Enggak banyak sih, cuman 40 Crystal Egg terjual waktu itu. Saya nggak tahu bahwa itu NASA. Saya cuma dikasih rokok 2 bungkus. Iya, luar biasa ternyata. Luar biasa gobloknya saya itu waktu itu ya. Nah, awal mulanya saya pun sama nggak menyetujui istri saya di NASA ya, maklum ya, karena saya merasa ya gimana lah. Oke Meng, oke siap ya. Jadi awal mulanya sih istri saya itu pemakai dari tahun berapa? Dari tahun 2014 dia pemakai ya kan. Tapi yang saya pun cuek, dan akhirnya luar biasa Mas, sampean menonton saya Mas. Iya, yang penting tampilannya preman gak? Iya, siap lah ya. Waktu itu istri saya nggak pernah cerita bahwa dia NASA, tapi saya yang memulai. Waktu itu kata saya, kok kamu diam-diam aja bisnis NASA gitu. Ya emang katanya buat memakai aja, oke. Nah, tahun 2018 tepatnya kita menikah. Ya, 2018 kita menikah. Itu pun belum memulai, karena pas memulai bulan Juni ya. Juni apa Juli ya? Ya pas Januari itu pas IDO kamu ya, masih ya. IDO. Saya perjalanan yang ingat istri saya, soal istri mah dicatat. Kalau saya nggak nyatet, enggak. Istrinya mah apapun catat, apa yang saya omongin pasti catat dia mah. Dia kalau kemana-mana sama saya bawa buku. Ya ibaratnya kayak Siti Aisyah. Jadi mencatat hadis-hadis. Ya gitu. Nah, iya benar Felicia, benar, malasang khasiatnya juga nagih. Jakarta siap hadir. Ya, jadi gini. Sebenarnya saya tuh dulu belum 100% ke NASA belum. Tetapi saya waktu itu saya tahu bahwa bisnis itu harus ikut seminar. Bisnis itu harus ikut belajar. Makanya teman-teman di sini kalau ngakunya member atau distributor ataupun mitra, tapi diarahkan pertemuan home sharing, alasan, ya kan?
diajak pertemuan alasan, diajak seminar alasan, apalagi suruh KDI yang pakai modal katanya, ya kan, alasannya banyak, bla 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 bla. Banyak kok, karena nggak semua orang sadar. Kenapa? Bahwa pertemuan atau home sharing atau seminar itu adalah nyawa. Nyawa sebuah apa? Sebuah bisnis. Ketika kamu berbisnis tapi kamu nggak mau melakukan semua itu, omong kosong. Ya, ya siap, kuningan hadir. Jadi seperti ini. Ketika kita memulai bisnis, tetapi kita malas pertemuan kita lewatkan. Banyak home sharing, alasan anak sakit lah, anak demam lah, ya kan? Suaminya lagi diayun lah, banyak sekali alasannya. Ya, tetapi ingat, ya, alasan adalah musuh terbesar kesuksesan. Ya, alasan musuh terbesar kesuksesan. Itu baru alasan. Belum lagi teman-teman yang suka menunda. Ketika home sharing menyepelekan, jadwal jam 10 datang jam 1. Alasannya bla bla bla. Tetapi sadarkah teman-teman, ketika teman-teman bekerja, ketika masuk jam 7, ya, masuk jam 7 kurang 15, teman-teman udah standby dalam perusahaan atau di dalam pabrik. Ngaku atau tidak, itulah nyatanya. Ya. Artinya apa? Untuk membangun impian orang lain aja, teman-teman bisa semangat, bisa konsisten. Lalu kenapa untuk bisnis kita sendiri kita nggak bisa konsisten? Itu satu. Ya. Nah, kita lanjut perjalanan saya. Waktu itu NDO bulan Februari atau Januari ya, habis menikah persis. Istri saya pun namanya pengantin baru ya, pengantin baru, disuruh kemana-mana nggak mau. Itu yang alasan dia malah. Ya. Halo Mas Rahidin, wah super upline saya yang luar biasa, Mas, salam hebat. Ya. Yang memaksa ikut seminar itu saya. Ya, perlu teman-teman garis bawahi, teman-teman ya, yang contohnya suami-suami ya. Suami-suami itu penghebat istri seharusnya. Bukan jadi tukang ojek istri. Banyak sekali suami-suami cuman tampil nganterin istrinya belanja, nganterin istri bla bla bla, cuman nganterin. Banyak seperti itu. Tetapi ingat, harusnya suami itu jadi penghebat istri. Ya. Penghebat istri, bukan jadi tukang ojek istri. Ingat, kita bisnis, ya. Bisnis kita jangan pernah mengandalkan seorang istri, walaupun ya. Alhamdulillah Mas Ali, Mas Hidul Ali, sehat-sehat Ali. Salam hebat Mas Ali, ya. Yang memaksa istri saya untuk sebenarnya saya, istri saya itu nggak punya kesadaran, nggak tahu itu otaknya gimana, otak duit, tetapi sangat sulit sekali dibentuk sama saya dulu. Padahal emang saya dulu itu saya yang setahu saya bisnis apapun itu bagus kalau kita dijalanin, kalau kita pelajari sistem-sistemnya. Itu waktu itu NDO saja dia nggak mau. Kata saya, kamu mau bisa dari mana kalau NDO saja kamu nggak mau, ya. Kata saya, udah telepon sponsor Mak Yanti ya. Mak Yanti itu luar biasa itu. Luar biasa itu, orang doyan pedas banget ya. Lembut banget ya. Padahal donannya luar biasa. Nyebelin, ngeselin, pedasnya kayak cabai setan. Ya. Tapi teman-teman harus sadar ya. Yang seperti itu awalnya yaitu suruh seminar nggak mau. Padahal modal dimodalin. Ini buat daftarnya, ini buat jajan kamu. Ya. Oke, akhirnya kenapa dia mau? Karena waktu itu saya mau berangkat ke Bekasi. Daripada dicengok katanya pelongo-pelongo di rumah, ya udah iseng-iseng ikut seminar. Iseng-iseng awalnya. Ya, iseng-iseng. Ya. Tapi setelah itu, ya kan, berangkat NDO, saya anterin waktu itu di Tangerang, tepatnya nggak tahu di Remaja Kuning atau apa itu saya lupa. Ya. Ya. Itu dulu. Nah, dari situlah mulai, ya kan? Katanya dia mau bangkit, kata dia. Oke, bangkit aja, kayak Susana, kata saya, bangkit dari kubur. Siap, kata dia. Nah, mulai dari situ, ya kan? Mungkin dia belajar juga sama plan-plannya, dan saya nggak tahu, ya kan? Tetapi saya pun sudah menyiapkan. Saya dulu cuma nanya, ya kan? Sistemnya seperti apa? Nanti jadi stokis itu harus bagaimana? Nah, bulan Juni atau Juli itu Agustus apa? Juni lah. Itu ada yang namanya KDI. Ya. KDI itu ya
yang namanya KDI, setahu saya itu dulu kontes dangdut Indonesia. Kebetulan istri saya pintar nyanyi. saya pikir, iya betul. Halo Bontot, siap ya. Waktu itu dulu istri saya pernah, soalnya saya dulu pernah nganter istri saya ke Indosiar. Itu waktu itu apa ya, acara dangdut itu, istri saya emang suaranya enak katanya. Itu dulu saya pernah antar, makanya saya pikir KDI itu kontes dangdut Indonesia. Ya saya dukung aja, ya udah. Tapi masalahnya kata istri saya 3 hari. Wah, kita kan masih baru nih. Tapi kan saya pikir ya udah, karena apa, itulah saya percaya sama istri saya. Ya, oke, saya antrin. Kemarin kan udah pernah ceritakan istri saya. Ya, kebetulan ini Facebook juga, Facebook istri saya. Karena Facebook saya diblokir. Ya, jahat banget Facebook sama saya. Sering banget saya diblokir. Ya. Nah, setelah pulang KDI, entah setan apa yang merasukinya, tiba-tiba saya lagi tidur, kaki saya dicuci. Itu nggak tahu ya. Nggak tahu setan apa, saya nggak ngerti waktu itu. Saya tahu lagi tidur, cuman saya saking capeknya tidur, kaki saya dicuci. Ya. Taunya itu marketing langit. Oh iya, ternyata hebat. Dan selama 21 hari kalau nggak salah ya, tiap malam tuh nulis kayak mahasiswa mau bikin skripsi ya. Tiap saya pulang aja lagi nulis kata apa? Marketing langit katanya. Kata saya, suami datang bukan diurusin, malah ngurusin tulisan. Oke, dia ngurusin saya gitu kan. Tapi ternyata dahsyatnya marketing langit. Makanya teman-teman di sini kalau ada yang udah ikut KDI tapi belum lulus marketing langit, hati-hati. Ya, hati-hati nih. Ya, jangan menyepelekan, karena apa, konsisten 21 hari itu nggak bisa terputus, dan itu nyata ya, dahsyatnya luar biasa efeknya. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah ya, seperti kemarin itu saya pernah bilang, ya, dari KDI 3 bulan langsung gold manager. Emang benar. Nah, teman-teman kan nggak tahu, ya kan? Emang saya nggak tampil di depan, ya. Ibaratnya saya Hanung Bramantio, ya. Saya Hanung Bramantio, kenapa? Di balik layar. Sukses tidaknya film, ya, sukses tidaknya film, gagalnya sebuah film itu tergantung siapa di balik layarnya, ya kan? Nah, tetapi nggak bisa juga sehebat apapun sutradara kalau pemainnya, ya, kalau pemainnya asal-asalan, ya. Halo Mayanti, hadir Mayanti, ya. Sehebat apapun sutradara, kalau pemainnya nggak bisa action, nggak bisa praktek, omong kosong kalau film itu bakal laku, betul nggak? Nah, artinya apa? Oke, saya di balik layar, ya kan? Saya di balik layar, mungkin ya, saya bicara saya pribadi, saya mendidik istri saya lebih keras daripada orang lain. Enggak ada kata-kata manis, ya, enggak ada kata-kata sayang, enggak ada. Karena apa? Karena bagi saya yang namanya pendidikan itu keras, pendidikan itu harus panas, pendidikan itu harus pedas. Makanya mungkin sampai sekarang pedasnya nggak hilang-hilang. Makanya kalau ketoprak mah karetnya 2 atau 3 itu, ya. Nah, artinya gini, kalau kita pengen membentuk karakter, ya kita harus seperti itu. Mungkin suami-suami di sini belum berani mendidik istrinya, ya. Alhasil banyak yang stuck, ya, banyak yang muntaber. Mungkin ketika istrinya capek, ya kan, mungkin suaminya, ya udah Dok, kamu tidur lagi aja, sama cuci kaki, cuci tangan, ya kan, pakai tuh, ya kan, make upnya, pakai, ya, terus bobo. Kalau saya enggak, ketika istri saya mengeluh, kok proses begini amat, ya, kok proses pahit banget, banyak ditolak. Nah, saya bilang gini, kenapa kebanyakan orang saat ditolak itu kok marah? Aneh. Kenapa saya bilang aneh? Lah, ditolak itu artinya orang itu sudah membantu kamu, ya, udah membantu kamu bahwa kamu jangan buang-buang waktu sama dia. Kenapa? Itu bukan target kamu. Sama halnya ketika orang masuk ke mall, lihat baju yang lihat kerahnya, ya kan? Dilihat kerahnya, bukan lihat bahannya bagus atau enggak. Artinya apa? Tiba-tiba kamu bergumam dalam hati, kok mahal banget ya?
Artinya apa? Kamu hanya harus sadar bahwa apa? Bahwa baju yang dipajang itu targetnya bukan kamu, Bambang. Paham? Ya, artinya apa? Ketika kamu ditolak oleh orang, ya, orang yang menolak kamu, artinya apa? Itu bukan target kamu. Harusnya kamu berterima kasih. Kenapa? Karena dia udah mempercepat langkah kamu untuk menaruh the next target. Nah, seperti itu. Jadi jangan marah. Kamu harusnya apa? Oh iya, terima kasih. Kenapa? Ini loh, kita menawarkan peluang besar. Lalu kenapa kita yang baper? Kenapa kita yang sakit hati? Itu kebanyakan orang yang belum paham. Ditolak baper. Padahal kita tahu enaknya peluang NASA ini besar. Lihat hasilnya yang udah stokis minimal 10 juta per bulan. Nyata, ya nyata. Lalu kenapa teman-teman baper ketika apa? Ketika menawarkan orang untuk berpenghasilan yang sama untuk 10 juta. Lalu kenapa kita baper? Nah, itu ya, teman-teman harusnya sadar bahwa yang menolak itu luar biasa. Berarti, oh iya, dia turunkan dari langit untuk menolak saya. Itu harus pahami, harus sadari seperti itu. Ya. Karena apa? Karena ukuran kehebatan seseorang bukan ketika dia berada di dalam momen yang nyaman dan mudah. Bukan. Tetapi ketika dia menghadapi segala tantangan, entah itu penolakan, hinaan, nyinyiran, cacian, makian, semua. Nah, itu. Ya. Oke, Bengkulu hadir, siap. Ya. Jadi apa? Kehebatan seseorang di saat apa? Di saat dia menerima penolakan, seperti apa tanggapan dia? Seperti apa? Nah, itu yang selalu saya tanamkan kepada istri saya. Makanya istri saya target setiap hari itu minimal posting 3 member. Hari Senin, pokoknya saya nggak mau tahu 3 member. Nah, 3 member.